Pertama, harus kita pahami terdahulu, siapa itu Rasul dan apa bedanya dengan Nabi. Al-ulama menjelaskan hadirin bahwa Nabi itu lebih umum dibandingkan Rasul. Ya. Jadi, boleh saya katakan, setiap Rasul itu Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Ya. Sebab kalimat Nabi lebih umum daripada Rasul. Nah, apa pengertian Rasul dan apa pengertian Nabi? Dijelaskan oleh ulama bahwasanya Nabi adalah insanun, zakarun, hurrun, salimun an munaffari tab'an, wa dana'ati ab wa khana'um, awhallahu bi walam yu'mar bitablighihi. Ulama menjelaskan bahwasanya yang namanya Nabi itu adalah dia harus insan, manusia. Jin tidak akan mungkin menjadi Nabi. Malaikat tidak mungkin akan menjadi Nabi. Syaratnya Nabi itu harus insanun. Alhamdulillah kita semua digolongkan dari kalangan manusia. Ini suatu kemuliaan bagi kita, ayyuhal ahbab. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan daripada keturunan Adam. Maka kenapa? Di antara kemuliaannya adalah setiap anbiya dijadikan oleh Allah dari kalangan manusia. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling diagungkan Allah, makhluk yang paling dimuliakan Allah juga dari kalangan manusia. Maka sebab itulah kita menjadi mulia. Yang pertama insan, zakar, laki-laki. Kalau seorang wanita tidak mungkin menjadi nabi, walaupun dia wanita salihah, walaupun dia ahli ibadah, wanita ta'i'ah. Sebagaimana Sayyidatina Maryam binti Imran, ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihi salam, wanita yang suci, al-batul. Ya, wanita yang benar-benar tidak pernah putus daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sejak lahir bahkan hingga tumbuh dewasa menjadi wanita yang saleh dan dibanggakan oleh Allah, sehingga beliau disebutkan di dalam Al-Qur'an proses kelahirannya. Sehingga bagaimana proses diberikan namanya dan didoakan oleh orang tuanya, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an kisah lahirnya seorang wanita salehah, Sayyidatina Maryam. Dan saking mulianya saudara sekalian, sampai salah satu surah Al-Qur'an dinamakan surah Maryam. Tapi apakah dia seorang nabi? Lah. Sebab syaratnya seorang nabi harus zakarun, laki-laki. Wanita tidak mungkin jadi nabi. Setinggi apapun derajat seorang wanita dengan ibadah dan kesolehannya, tidak akan bisa mencapai derajat para anbiya dan para mursalin. Yang ketiga adalah hurrun, merdeka. Kalau seorang budak atau hamba sahaya atau keturunan daripada hamba sahaya, maka mereka pun tidak akan menjadi nabi. Walaupun mereka orang-orang saleh, walaupun mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sayyidina Luqmanul Hakim. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, hadza Luqmanul Hakim, hadirin. Dijelaskan dia adalah keturunan daripada budak. Seorang yang saleh, ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nasihat Luqmanul Hakim Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana nasihat beliau kepada anak-anaknya? Nasihat beliau kepada keluarganya Allah abadikan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang saleh, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu surah Al-Qur'an dinamakan suratul Luqman. Tapi pertanyaannya, apakah Luqmanul Hakim menjadi seorang nabi? Jawabannya juga tidak. Sebab beliau adalah keturunan daripada hamba sahaya. Jadi Allah ingin tunjukkan bahwa nabi ini memiliki kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah dari keturunan orang-orang yang merdeka. Kemudian salim an munafari tab'an. Yang mana sifat mereka ini para anbiya selamat dari penyakit-penyakit yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Adapun hadirin, sering kita dengar kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam, yang selalu dikisahkan bahwa Nabi Ayub ini terkena penyakit yang begitu menakutkan sehingga keluar daripada ulat di tubuhnya. Sampai dikisahkan, sampai istri memberikan makannya pun juga dari jauh karena khawatir tertular daripada Sayyidina Ayub. Ini dijelaskan oleh ulama kita, khususnya ulama-ulama daripada yang beragidahkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Nabi Ayub terselamatkan dari penyakit seperti ini. Adapun Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an
sifat sabarnya Nabi Ayub akan ujian Allah. Tapi Allah tidak sifatkan di dalam Al-Quran bentuk penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub. Maka sekarang kisah yang tersebar menyebarkan bahwasanya Nabi Ayub memiliki penyakit sampai mengeluarkan ulat dan lain-lainnya. Maka ini dijelaskan oleh ulama kita, hadza min qissati Israiliyat. Kisah yang dibawa oleh Bani Israel yang disebarkan. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Allah Ayub disebutkan dalam Al-Quran sifat sabarnya akan ujian Allah, tapi tidak disebarkan jenis penyakitnya. Lalu bagaimana kita mensifatkan daripada makna sabar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kesabaran Nabi Ayub yang disebutkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah penyakit yang tertutup dengan kulit. Sehingga secara zahir tidak nampak kalau beliau sakit, tapi beliau merasakan sakitnya apa yang dialami atau yang diujikan Allah untuknya. Sebab bisa kita bayangkan, Nabi Ayub adalah seorang rasul, seorang utusan Allah yang diwajibkan menyampaikan wahyu, menyampaikan nasihat kepada umat. Bisa kita bayangkan hadirin, kalau beliau mengalami sakit seperti itu, jangankan orang lain, keluarganya sendiri, bahkan disebutkan bahkan istrinya sendiri. Orang yang paling dekat, kalau ingin memberikan makan, harus memberikan makan dari jauh, khawatir tertular Nabi Ayub. Kalau kita benarkan ini kisah, lalu bagaimana beliau berdakwah di jalan Allah? Bagaimana beliau menyampaikan nasihat kepada umat? Maka disinilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub tidak nampak secara zahir, tapi beliau sendiri yang merasakannya. Kemudian, salim an manafari tab'an wa dana'ati ab. Dan berikutnya adalah dana'ati ab, yakni sifat rendah daripada kedudukan keluarga atau orang tuanya dan kakek moyang Nabi Ayub, para anbiya dan para mursalin. Artinya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah nyatakan tentang Nabi Muhammad, wa taqallubaka fis sajidin. Allah jadikan engkau ya Nabi Muhammad perpindahan daripada Nabi Adam kepada para anbiya terus hingga kakek moyangnya Rasulullah, mereka semua fis sajidin, kata Allah, ahli sujud, orang-orang yang tahu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para anbiya yang lain, orang tua mereka, ayah mereka atau kakek moyang mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin sering banyak pertanyaan. Orang-orang mengatakan, bukankah ayah Nabi Ibrahim itu pembuat patung berhala yang bernama Azar? Sehingga disebutkan bagaimana panggilan Nabi Ibrahim kepada Azar, mengatakan ab, orang tua. Perlu kita pahami ayuhal ahbab. Dalam bahasa Arab, kalimat ab di sini itu artinya luas, bukan hanya bapak kandung. Makanya kalimat ab yang digunakan oleh orang Arab pada makna sesungguhnya, ab itu bisa bapak kandung, bisa juga paman, bahkan kakek, terus ke atas itu pun juga termasuk kalimat ab. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah punya berkeyakinan pula bahwa Nabi Ibrahim, ayah kandungnya bukanlah Azar, tapi itu adalah pamannya Nabiullah Ibrahim, sebagaimana pendapat sebagian ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu siapa nama ayah kandungnya Nabi Ibrahim? Ulama mengatakan ayah kandung Nabiullah Ibrahim adalah bernama Barak. Maka di sini ikhtilaful ulama, dan kita terus terang lebih meyakini apa yang diyakini oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang meyakini bahwa ayah Nabiullah Ibrahim bukanlah Azar, tapi itu adalah pamannya Nabi Ibrahim. Sebab syaratnya para anbiya, orang tua mereka harus adalah orang-orang yang terhormat, bukan orang-orang yang ahli maksiat, bukan orang-orang yang melakukan hal yang diharamkan Allah, apalagi memiliki kedudukan yang kurang baik. Kemudian wadana atiab wa khana dan ibunda para anbiya, ibunda para mursalin adalah wanita-wanita salihah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayolah ahbab, bagaimana Siti Aminah, ibunda Rasulullah, yang membesarkan Nabi Muhammad hingga berumur 6 tahun, yang melahirkan Rasulullah. Kalau kita perhatikan bagaimana kisah Siti Aminah, maka kita akan menyadari dan mengetahui bahwa Aminah
adalah wanita salihah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi Muhammad kala dilahirkan belum menjadi rasul. Kita ketahui disebutkan di dalam hadis, tidak ada seorang nabi melainkan diangkat menjadi nabi ketika umurnya telah sempurna 40 tahun. Jadi waktu Nabi dilahirkan, Nabi Muhammad beriman kepada Allah. Lihat bagaimana ucapan beliau kepada Halimatus Sa'diyah, ucapan beliau kepada Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah, bahkan ucapan Nabi Muhammad kepada Suwaibah Aslamiyah, dan bahkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihat beliau kepada Rasulullah khususnya saat beliau ingin wafat di Abwa, dekat dengan kota Mekah setelah kembalinya mereka dari kota Madinah Al-Munawwarah. Nasihat yang menunjukkan tauhid, nasihat yang menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nasihat yang meyakini bahwa kenabian akan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.